Menarik ya untuk melihat sekali lagi pergerakan indeks harga saham gabungan kita setelah selama 2 pekan begitu cukup suram dan ingat sekali begitu ya di hari perdagangan pertama pekan ini indeks harga saham gabungan juga sempat memerah seiring dengan rupiah terus. juga yang terus bergerak melemah begitu ya. Tapi hari ini ada sedikit harapan begitu ya, tampaknya optimisme juga sudah mulai terlihat dan ini menjadi pertanyaan apakah akan berlangsung jangka panjang atau cenderung sesaat saja nih ya, melihat tadi posisi-posisi IHSG juga berada di posisi lowest begitu ya, diambil kesempatannya oleh para pelaku pasar. Nah, tapi kita akan melihat ya seperti apa sih sebetulnya sentimen-sentimen utama dari perdagangan hari ini, seperti apa? Ya betul sekali Iva, ini sentimen mayoritas berasal dari global ya, setidaknya ada mengenai resesi Amerika Serikat yang semakin kelihatan begitu ya, dan juga ada data mengenai kesengsaraan di Amerika Serikat. Dari dalam negeri juga ada, tapi kita hari ini fokus mungkin lebih ke banyak yang ke global. Perdagangan hari ini menjadi perhatian pelaku pasar pemirsa, di antaranya yang pertama sinyal resesi Amerika Serikat yang semakin kuat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat kembali mengalami inversi atau persilangan. Kondisi ini menjadi sinyal awal terjadinya resesi di negeri Paman Sam yang semakin dekat. Sebelumnya inversi juga terjadi bulan April lalu dan menjadi sinyal kuat akan terjadinya resesi di Amerika Serikat. Kuatnya sinyal resesi di Amerika Serikat dan beresiko menyebar ke negara lainnya terutama di barat membuat pasar finansial sulit untuk rally termasuk di Indonesia. Pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat menjadi salah satu pemicu utama resesi. Inflasi yang tinggi lebih dari 8% ini membuat The Fed harus bergerak cepat untuk menurunkan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini membuat ekonomi di Amerika Serikat akan semakin terjepit. Kemudian masih dari global ini, Iva dan pemirsa, indeks kesengsaraan atau misery index yang mengukur tingkat kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat Amerika Serikat mulai menanjak. Data ini dipublikasikan oleh Federal Reserve Economic Data dan mencapai 12% pada Mei lalu. Inflasi tinggi di Amerika Serikat dan juga Eropa juga menghantui ekonomi negara-negara ASEAN. Ini yang ditakutkan gitu loh. Kalau kita melihat inflasi di Amerika Serikat dan Eropa, tapi imbasnya ke kita apa gitu. Ternyata mulai dirasakan begitu ya. Dalam laporan terbarunya terkait kenaikan harga pangan dan kekhawatiran akan inflasi, DBS Group Research menyebut bahwa kenaikan harga pangan terjadi secara luas di antara subsegmen dengan minyak nabati memimpin dengan margin yang lebar diikuti dengan sereal gitu ya. Riset DBS menunjukkan bahwa harga pangan dan bahan bakar yang tinggi menandai pukulan ganda bagi rumah tangga karena konsumen cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar termasuk pada 6 negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan juga Vietnam. Iya, ini dia yang sebetulnya juga menjadi kekhawatiran kita begitu bahwa resesi memang akan diprediksi akan terjadi di Amerika Serikat. Bahkan JP Morgan menyebutkan sekitar 85% begitu Amerika Serikat akan dipastikan resesi. Tapi di satu sisi yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan tadi bahan pangan sendiri begitu ya. Karena yang kita khawatirkan justru ya betul-betul menjadi Rantai tantangan untuk Indonesia sendiri betul. adalah rantai pasok pangan begitu ya. Apalagi dengan adanya geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh. Dan ini artinya dari pemerintah akan ada mungkin anggaran yang harus lebih digelontorkan lagi begitu terkait dengan subsidi. Itu dia yang dikhawatirkan dan menjadi perhatian tentunya untuk di dalam negeri. Itu dari global ya Iva, dan ini dari dalam negeri. Cadangan devisa Indonesia Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar AS. Sedikit lebih tinggi dibandingkan Mei sebesar 135,6 miliar dolar AS. Sementara Chief Economist BRI Dana Reksa Sekuritas Telisa Aulia mencatat ini hal positif di tengah tekanan capital outflow yang nantinya dapat menjadi bumper menjaga stabilitas rupiah. Kita harap juga seperti itu ya. Namun demikian pelaku pasar juga masih sangat menantikan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan diumumkan akhir Juli ini. Bank Indonesia dinilai harus segera mengambil sikap di tengah resiko inflasi yang semakin tinggi. Pressure-nya juga semakin kuat begitu dari inflasi di luar negeri, kemudian juga capital outflow sudah terlihat begitu dalam beberapa waktu terakhir begitu. Ini menjadi satu pressure juga mungkin bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan, tapi di satu sisi juga perlu dikoordinasikan begitu. Sudah terlalu lama menahan di 3,5% ya Iva. Tapi harus dilihat juga karena di satu sisi kita sangat bergantung kepada konsumsi dan ini juga menjadi sumber utama untuk PDB kita, sehingga ini juga tentu menjadi satu dilema ya. Kita akan lihat seperti apa keputusan bulan dari Juli nanti, akhir bulan Juli nanti ya. Dan kita bergeser ke sentimen berikutnya yakni komoditas pemirsa. Sempat terkoreksi tipis, harga minyak dunia menguat hingga perdagangan siang tadi. Berdasarkan data dari Trading Economics hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, harga minyak jenis WTI terpantau di atas $102 AS per barrel. Sementara minyak jenis Brent menguat 0,46% menjadi $105 AS per barrel.
Harga batu bara juga berhasil menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Lonjakan harga kemarin membawa kembali harga batu bara ke level psikologis $400 AS untuk pertama kalinya sejak 23 Mei 2022. Harga batu bara kembali terbang pada Juli sebagai dampak dari keputusan Rusia untuk memangkas pasokan gas ke Eropa. Jadi tingginya permintaan batu bara membuat harga batu bara semakin tinggi, apalagi gangguan cuaca yang masih membayangi beberapa negara produsen batu bara seperti Australia dan juga Indonesia karena La Nina yang berkepanjangan. Iya, ini juga perlu menjadi perhatiannya dari para pelaku pasar, begitu mengingat karena harga dari batu bara tinggi ini di satu sisi juga ada emiten-emiten dari perusahaan batu bara yang diuntungkan begitu, tapi di satu sisi juga ini akan menjadi perhatian seperti apa kebutuhan energi di tanah air begitu ya, karena kita ketahui juga kalau harga komoditas tinggi termasuk minyak juga tinggi, ini artinya subsidi dari pemerintah yang saat ini sudah besar saja artinya juga perlu diperhatikan lagi seperti apa, karena dikhawatirkan APBN kita juga bisa jebol. Kalau terlalu banyak subsidi, energi juga bisa kolaps. Betul sekali. Tapi di satu sisi juga daya beli harus ditahan. Inilah yang menjadi kegalauan ya bagi pemerintah kita saat ini.